yaitu interpretasi kekristenan dimasukin postmodernism. Ya. Postmodernism itu cara kita berpikir di hari ini nih. Keluarlah yang namanya kekristenan progresif. Jadi cara pikirnya sederhana. Pertama adalah kita selalu mempertanyakan semua yang dibilang kebenaran. Kita harus pertanyain. Ya. Dan bukan cuma itu, tapi yang bentuk utama kekristenan progresif adalah yang paling diangkat paling tinggi itu bukan Alkitab. Kekristenan progresif, dan ini termasuk nih mulai di yang gue percaya ya. Gue tidak percaya, dan ini akan disebut sesat oleh banyak orang Kristen. Gue tidak percaya bahwa Alkitab nggak pernah salah. Kekristenan umum itu percaya yang namanya inerrancy of Bible, artinya Alkitab tuh nggak mungkin salah. Tapi ternyata bro, pada saat gue cari tahu, Alkitab tuh bahkan dia bukan cuma kita nggak ngomong salah benar, dia sering mengkontradiksi dirinya sendiri. You buat saja agama baru, Brian. Buat saja kitab baru. Jangan pakai Alkitab. Itu baru konsisten. Tapi kalau kamu masih menyebut diri sebagai Kristen, walaupun dengan embel-embel macam-macam progresif lah, itu namanya pelin-pelan, tidak konsisten. Anda harus tentukan posisimu yang sebenarnya. Hanya ada dua pilihan. Kamu adalah Kristen atau kamu bukan Kristen. Oke, itu adalah pendapat dari seorang yang bernama Brian. Dia dipanggil sebagai pastor atau pendeta, menganut Kristen progresif. Dan menurut dia, kekristenan progresif itu adalah sebuah kekristenan yang dipadu atau dicampur dengan postmodernisme. Apa itu postmodernisme? Saudara bisa melihat pembahasan dari rekan saya, Dr. Yusuf Belay, di seri pembahasan melawan Kristen progresif di bagian yang ketiga. Jadi, postmodernisme itu adalah sebuah perkembangan filsafat yang mengklaim tidak ada kebenaran yang absolut. Nah, ini saudara mesti perhatikan ya. Ciri utama daripada Kristen progresif, dan itu juga disampaikan oleh Brian, bahwa tidak ada kebenaran yang absolut. Jadi masing-masing orang itu berhak menyampaikan pendapat. Saudara punya pandangan seperti apa, silakan. Tidak masalah, dan tidak ada sebuah kesimpulan tunggal. Masing-masing punya persepsi sendiri, asumsi sendiri, tidak masalah. Sekali lagi ya, kebenaran yang absolut itu tidak ada. Semua kebenaran itu bersifat subjektif dan individual. Nah, Kristen progresif juga merupakan anak daripada liberalisme yang menolak, misalnya orang-orang liberal itu kan menolak klaim-klaim yang adikodrati, kemudian Alkitab itu bukan firman Allah tanpa salah, dan mempunyai konsep universalisme. Jadi, kekristenan progresif yang dianut oleh si Brian ini sebetulnya merupakan sinkritisme. Kenapa? Karena dia menggabungkan beberapa ajaran atau kepercayaan yang kemudian dia mix itu menjadi satu. Itu sebab salah satu pokok iman daripada ajaran Brian ini adalah bahwa keselamatan itu tidak hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu juga bisa ada di dalam agama-agama lain, kepercayaan lain, dan bukan hanya di dalam kekristenan. Mengapa demikian? Karena ajaran itu tidak absolut. Mereka akan terus mempertanyakan sesuatu yang dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, ini sekali lagi merupakan ciri utama daripada kekristenan progresif. Nah, selain tema tentang soteriologi, kaum Kristen progresif ini juga mempertanyakan Alkitab. Dan kalau saudara mendengar pernyataan dari Brian tadi, itu adalah statement yang sama persis dengan cara berpikir postmodernisme atau liberalisme. Jadi bagi mereka, Alkitab itu bukan standar otoritas tertinggi dalam pengajaran dan kehidupan. Artinya buku-buku lain itu bisa digunakan, bisa dipakai menjadi acuan yang setara, yang sama otoritatifnya dengan Alkitab. Kemudian mereka mengatakan Alkitab itu tidak ineransi, bisa salah, dan bahkan mengkontradiksi dirinya sendiri. Nah, ini pendapat daripada Brian dan saya akan mencoba untuk mentanggapinya. Tanggapan saya seperti ini. Pertama, jadi si Brian ini mesti pahami dulu ya, bahwa Alkitab itu adalah kitab suci-nya orang Kristen. Apa maksudnya? Alkitab itu saya analogikan semacam Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila yang diyakini oleh bangsa Indonesia, yang merupakan ketentuan atau ketetapan yang tertinggi yang menjadi acuan di dalam berbangsa dan bernegara. Semua warga negara masyarakat Indonesia itu harus tunduk kepada Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Jadi, semua aturan hukum perundangan itu ada di bawah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Termasuk aturan daripada Pemda, bahkan Kepres, peraturan presiden sekalipun itu harus tunduk di bawah keduanya. Tidak boleh menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar.
Manakala aturan yang dibuat itu berkontradiksi dengan keduanya, maka itu salah dan tidak bisa digunakan. Nah, ini sama halnya dengan Alkitab yang juga adalah putusan tertinggi, undang-undang tertinggi, aturan hukum yang tertinggi, yang punya otoritas tertinggi. Semua tulisan-tulisan yang lain itu ada di bawah Alkitab. Ini yang tertinggi. Semua tulisan itu ada di bawah ini. Tidak bisa lebih tinggi dari ini, tidak boleh. Dia harus ada di bawah Alkitab. Tapi itu tidak berarti kita sebagai orang Kristen itu tidak boleh menggunakan buku-buku lain. Tidak boleh menggunakan buku sejarah, tidak boleh pakai tulisan bapak-bapak gereja, dan sebagainya. Bukan seperti itu ya. Tulisan-tulisan lain itu tetap bisa digunakan sepanjang itu bersesuaian dengan ini, Alkitab ini. Ini yang dimaksud dengan sola scriptura ya, karena ada banyak orang yang salah memahaminya. Sola scriptura itu bukan dipahami bahwa Alkitab itu sebagai satu-satunya acuan, sebagai satu-satunya otoritas, kita tidak boleh pakai buku-buku lain, seperti itu. Tapi Alkitab merupakan otoritas tertinggi. Buku-buku lain, tulisan-tulisan lain juga punya otoritas, tapi di bawah Alkitab dan harus tunduk kepada Alkitab. Saya beri contoh saja, kalau ada buku, ada tulisan, atau kitab apapun yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak disalib, tidak mati, dan tidak bangkit, yang mati itu adalah orang lain yang diserupakan, ada yang mengatakan itu adalah Yudas Iskariot, yang wajahnya diubah menjadi Yesus. Ini jelas melawan kesaksian Alkitab. Dan bagi kami itu pasti salah. Pasti salah. Yang benar adalah ini Alkitab. Nah sekarang, jika ada orang yang mengaku Kristen dan berkata Alkitab itu bisa salah, sering bertabrakan, dan tidak semua poin dalamnya menjadi patokan, apakah dia bisa disebut sebagai seorang Kristen? Bisa tidak? Tidak bisa. Alkitab itu adalah kitab suci yang menjadi standar utama, acuan utama bagi pengikut Kristen. Merupakan inti iman Kristen. Kalau ternyata itu bisa salah, berkontradiksi, ya untuk apa lagi kita gunakan Alkitab? Berarti Alkitab itu bukan firman Tuhan. Kalau begitu buang saja dong Alkitab. Nggak usah dipakai lagi. Nah saya mau mengatakan tentu saja Alkitab itu tidak pernah salah di autografnya, di tulisan pertamanya, di tulisan asli itu tidak salah. Kalaupun ya terlihat semacam perbedaan, itu biasanya terkait dengan transmisi atau terjemahan dari teks asli ke berbagai bahasa di dunia ini. Dan itu juga terjadi pada semua buku kuno lainnya, tulisan kuno lainnya, sama saja. Tetapi yang dimasukkan oleh Pastor Brian itu saya kira bukan di situ. Karena dia itu sedang merendahkan Alkitab. Yang dia katakan berisi kesalahan, penuh kontradiksi, yang belum tentu diinspirasikan oleh Tuhan. Lihat videonya tadi ya, dia mengatakan Alkitab itu mungkin diinspirasikan oleh Tuhan. Mungkin atau tidak mungkin ya. Kita tidak mengenal mungkin. Bagi kita, Alkitab itu pasti diinspirasikan Tuhan. Tidak ada kata mungkin di sana. Brian pakai kata mungkin, dan dari demikian dia meragukan keabsahan daripada Alkitab sendiri. Nah, orang seperti ini apakah bisa disebut sebagai Kristen? Kalau sudah seperti itu, maka Brian itu tidak berhak lagi menyandang atau menyebut dirinya sebagai seorang Kristen. Tidak berhak sama sekali. Kristen itu berarti pengikut Kristus yang mengikuti semua perkataan, perintah dari Tuhan Yesus. Nah, kalau ternyata perkataan Tuhan itu bisa bertabrakan satu dengan lainnya, ya sudah, silakan Brian lepas atributnya sebagai Kristen. You buat saja agama baru, Brian. Buat saja kitab baru. Jangan pakai Alkitab. Itu baru konsisten. Tapi kalau kamu masih menyebut diri sebagai Kristen, walaupun dengan embel-embel, macam-macam, progresif lah, segala macam itu namanya pelin-pelan. Tidak konsisten. Anda harus tentukan posisimu yang sebenarnya. Hanya ada dua pilihan. Kamu adalah Kristen atau kamu bukan Kristen. Itu aja. Dan bagi saya, kamu bukan Kristen. Tapi Kristen palsu yang sedang menyamar merusak gereja Tuhan di Indonesia. Yang kedua, sekarang kita melihat alasan Brian yang mengatakan Alkitab itu kontradiksi. Dia berkata seperti ini. Kita jabarin ya. Ya. Contoh, pernikahan itu antara apa? Pernikahan antara pria dan wanita. Satu pria satu wanita, betul? Satu wanita. Bukan pernikahan. Berarti salah itu kan? Kalau dua cowok yang nikah? Nggak bisa dong. Nggak bisa. Nggak bisa. Dua cewek? Nggak bisa. Nggak bisa. Satu cowok dua cewek? Nggak bisa. Nggak bisa kan? Iya. Itu kita percaya kan? Iya. Tapi kita lupa bahwa di buku yang sama, Tuhan memberikan Daud satu laki, istrinya ada 8. Di Alkitab yang sama, Salomo 1, istrinya sama selir-selirnya 1000. Jadi yang mana yang benar? Kekristenan progresif
meng-acknowledge itu mengerti dan melihat bahwa Alkitab pun sering bertabrakan. Bahwa tidak semuanya itu menjadi satu patokan yang selalu dipakai Tuhan di setiap waktu. Dan artinya semua itu kita harus melihat buku itu sebagai buku yang mungkin diinspirasi oleh Tuhan, tapi ditulis oleh manusia dan tidak bisa menjadi patokan hitam putih kayak kunci surga itu bukan di dalam buku yang namanya Alkitab. Nah, ini adalah pernyataan dari orang yang tidak mengerti Alkitab sama sekali. Sama halnya dengan polemikus sebelah itu ya. Biasanya mereka itu menolak inkarnasi Allah yang menjadi manusia. Menurut mereka katakan tidak mungkin Allah itu menjadi manusia. Kenapa? Karena di Bilangan 23 ayat 19 dikatakan bahwa Allah bukanlah manusia. Maka kalau ada ayat lain yang mengatakan Allah itu menjadi manusia, itu salah. Itu bertentangan dengan Bilangan 23 ayat 19. Jadi, karena menurut mereka Allah tidak mungkin menjadi manusia, karena Allah itu bukan manusia, maka mereka menyimpulkan bahwa Bilangan 23 ayat 19 itu bertabrakan dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Ini tentu saja kesimpulan yang prematur, yang sangat lucu sekali, karena dia hanya membaca sebagian ayat dan mengabaikan ayat yang lain. Atau dia hanya membaca Bilangan 23 ayat 19a, tetapi membuang 23 ayat 19b yang merupakan penjelasan mengapa 19a menyatakan bahwa Allah bukanlah manusia. Jadi di sana sebetulnya penulis Bilangan sedang membandingkan atau membuat pembedaan antara Allah dan manusia. Manusia itu punya kelemahan, dia bisa berdusta, menyesal, dan sebagainya. Tapi Allah adalah pribadi yang sempurna. Sehingga dia tidak mungkin bisa berdusta dan menyesal karena dia suci. Dan ini bukan berarti Allah tidak bisa menjadi manusia. Apa hubungannya coba? Ya kan? Ayatnya tidak berkata atau tidak terkait dengan kesanggupan atau kemahakuasaan Allah untuk menjadi manusia, tapi sedang menekankan aspek kesucian Allah. Itu poinnya. Jadi kita Bilangan itu tidak bertentangan dengan Injil Yohanes. Ya, ini orang-orang polemikus yang di sebelah ini memang lucu-lucuan saja mereka ini. Dan ini kasusnya sama dengan Brian. Ketika dia menyampaikan bahwa Alkitab di satu sisi bicara monogami, tapi di lain pihak ternyata mencatat poligami. Maka si Brian langsung menarik sebuah kesimpulan, berarti Alkitab itu bertentangan. Alkitab itu mengkontra dirinya sendiri. Ini yang saya sebut dengan pendeta asal jadi. Saya tidak tahu si Brian ini belajar dari mana. Ada kemungkinan waktu dia belajar kepada dosennya atau gurunya, mungkin dia belajar di STT, pada waktu gurunya menerangkan membuat pengajaran tentang bibliologi misalnya, atau kristologi atau soteriologi, ketika penjelasan dosen di depan itu, ternyata dia ngantuk di sana dan ketiduran di bangkunya. Sehingga waktu dosen yang ngajar memberikan penjelasan, dia tidak ngerti apa-apa. Bagaimana bisa ngerti lawang dia ketiduran? Nah, mungkin itu yang terjadi pada Brian ketika dia belajar teologi. Kalau dia belajar teologi. Nah, mari kita menjawab serangan daripada Brian ini. Jawaban saya ada beberapa poin. Pertama, mengenai monogami, itu sebetulnya sejak awal Alkitab sudah menegaskan tentang hal tersebut. Kita bisa melihat dalam Kejadian 2 ayat 21-24 ya. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Bukan bersatu dengan istri-istrinya, tidak. Tunggal, bentuk tunggal sini. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, ayat ini juga dirujuk oleh Tuhan Yesus dalam Matius 19 ayat 5. Jadi setelah Allah mencipta Adam, dia kemudian membentuk manusia lain, yaitu seorang perempuan, yang kemudian dia berikan kepada manusia yang pertama. Perhatikan ya, bahwa Tuhan tidak mencipta 2 perempuan, 3, 4, 5, 10, 1000 perempuan yang dia berikan untuk Adam. Tidak. Hanya ada 1 perempuan. Ini jelas menegaskan pada monogami. Juga di bagian yang lain, Allah juga melarang raja-raja Israel yang biasanya para pemimpin yang menganut poligami itu, dengan mengatakan di dalam Ulangan 17:17, juga janganlah ia mempunyai banyak istri supaya hatinya jangan menyimpang. Ini pelarangan yang eksplisit dari Tuhan ya. Jelas menegaskan
monogami di sini ya. Tidak boleh punya banyak istri supaya kamu tidak menyimpang. Nah, karena Allah melarang poligami, itu sebab tokoh-tokoh di Perjanjian Lama yang melakukan hal tersebut itu menanggung dosa-dosa mereka. Misalnya, dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 1 ya, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing, banyak perempuan ya, di samping anak Firaun, ia juga mencintai perempuan-perempuan lain, misalnya Moab, Ammon, Edom, Sidon, dan Het. Ayat 3, ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan, dan 300 gundik. Kalau sudah mau total itu berarti 1000 perempuan yang dimiliki oleh Salomo, ini memecahkan rekor dunia. Saya belum pernah mendengarkan orang yang sehebat Salomo itu ya. Ada 1000 maituanya. Jadi istri-istrinya itu kemudian menarik hatinya daripada Tuhan. Salomo jatuh di dalam dosa yang sangat mendalam. Istri-istrinya menjadi kebutuhan utama bagi dia, dan Tuhan sudah dinomorduakan. Ini yang terjadi pada Salomo. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa monogami itu adalah kehendak Allah. Adalah kehendak Allah. Sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana dengan Daud yang punya istri banyak? Salomo bahkan, tadi saya katakan total ada 1000 maitua. Pendapat yang menyimpulkan bahwa karena Salomo atau Daud punya banyak istri, maka dengan demikian disimpulkan Alkitab itu bertentangan. Pendapat semacam itu adalah pendapat yang ngawur sekali. Pendeta Brian ini tidak bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana perintah Tuhan dengan sifat atau karakter atau perilaku manusia. Dia tidak bisa membedakan dua ini. Mana yang menjadi perintah Tuhan, mana yang menjadi karakter manusia. Ini kan berbeda, tidak ada kaitannya sama sekali. Nah, saya kasih contoh ya. Misalnya saya membuat aturan di rumah saya, bahwa tidak boleh ada orang yang merokok di rumah ini ya. Awas kalian semua. Lalu ada yang melihat, oh, anak saya si Christopher itu merokok, ternyata di sekolahnya dia merokok. Lalu dia diproses oleh guru BP-nya, diberikan sanksi di sana. Lalu ketika orang melihat anak saya merokok, dia kemudian mempersalahkan saya sebagai pembuat aturan. Jadi, aturan yang saya buat itu menentang apa yang dilakukan oleh anak saya. Ternyata saya buat aturan jangan merokok, buktinya anak saya merokok. Berarti ada pertentangan di sana. Ini sebuah hal yang keliru. Karena yang melakukan itu adalah anak saya. Yang merokok itu adalah anak saya. Kok malah saya yang disalahkan? Kok malah aturannya disalahkan? Dinyatakan bertentangan dan sebagainya. Dalam hal ini saya tidak sedang menentang aturan yang saya buat sendiri. Tidak. Ini sama dengan ketentuan monogami dalam kitab suci. Kalau dalam Kejadian 16 ayat 1-2 misalnya, saat Abraham mengambil Hagar, dia kan sudah punya istri Sarah ya. Kemudian dia ambil lagi si budaknya si Hagar itu untuk dihampiri. Dan itu jelas merupakan tindakan kedagingan akibat ketidakpercayaan mereka kepada janji Tuhan. Itu jelas merupakan suatu dosa. Dan ini tidak berarti Tuhan sedang melawan aturan monogami yang dia buat itu. Bukan seperti itu, bro. Tidak seperti itu, karena yang salah itu adalah si Abraham sendiri dengan Sarah. Bukan aturan yang Tuhan buat. Itu adalah perilakunya Abraham, kedagingannya Abraham. Dan tidak ada kaitan dengan hukum yang Tuhan sudah tetapkan. Demikian pula dengan Daud dan Salomo yang juga berpoligami, banyak istri. Kok firman Tuhan yang dipersalahkan? Ini kan tidak masuk akal. Jadi sekali lagi ini bukan bicara tentang adanya pertentangan di dalam Alkitab, bukan adanya pertentangan perintah Tuhan, tapi yang dibicarakan di sini adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Jadi ketika Tuhan membuat aturan monogami dan terbukti ada orang-orang yang melanggar itu dan ternyata mereka berpoligami, itu bukan menunjukkan adanya pertentangan firman Tuhan, tapi menunjukkan apa tadi itu? Pelanggaran terhadap firman Tuhan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dalam Alkitab memang kalau kita melihat di Perjanjian Lama lebih khususnya, memang itu diperlihatkan seakan-akan Tuhan membiarkan poligami. Tapi itu bukan sebuah persetujuan agar orang-orang Kristen melakukan poligami aja. Orang-orang di PL, PB, bahkan sekarang ya sudah. Kalau begitu karena si Salomo punya 1000 istri, ya sudah kalian juga bisa punya 1000 istri kok. Karena Daud punya banyak istri, kalian juga bisa punya banyak istri. Bukan seperti itu. Sekalipun tidak pernah ada semacam teguran keras, sebuah kecaman yang keras sekali terhadap orang-orang yang berpoligami di dalam PL, tetapi itu tidak berarti Tuhan membiarkan mereka seenaknya hidup dalam perilaku tersebut. Mereka itu dihukum oleh Tuhan. Tuhan tidak membiarkan itu. Tuhan melarang poligami
Dan ketika ada orang-orang yang melanggar aturan Tuhan itu, Tuhan hukum mereka. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, boleh dikatakan tuh semua orang percaya dalam perjanjian lama itu yang melakukan poligami itu menderita akan hal tersebut. Misalnya Abraham seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yakub, ada Elkana, Daud sendiri ketika dia mengambil istrinya orang lain, istrinya Uria dia taruh di medan peperangan, dia matikan Uria, dia ambil istrinya, mengambil istrinya sehingga punya anak. Anak yang dilahirkan oleh Batsheba itu mengalami sakit dan pada akhirnya mati. Itu konsekuensi yang diterima ketika orang-orang sedang melanggar aturan monogami yang sudah Tuhan buat. Anak si Daud itu sakit dan mati. Nah, demikian pula yang terjadi dengan Salomo, seperti saya katakan tadi, dan sebagainya. Di sini kita bisa simpulkan bahwa Tuhan bukan saja melarang poligami, tetapi bahkan menghukum orang-orang yang melakukan tindakan tersebut. Sehingga aturan yang Tuhan buat terkait poligami itu selaras dengan seluruh bagian teks di dalam Alkitab. Ya. Tidak ada pertentangan di dalamnya, dan saya kira memang ada bagian-bagian lain di Alkitab yang terlihat seakan-akan berbeda satu dengan yang lainnya. Misalnya ketika Yesus berkata, tidak ada satu iota pun dalam Taurat ditirakan. Tapi mengapa di bagian lain Paulus berkata bahwa dengan matinya Yesus telah membatalkan hukum Taurat? Mana yang benar? Alkitab mencatat misalnya Allah itu Esa, tapi di bagian lain kok dinyatakan ada semacam kejamakan tertentu dalam diri Allah. Mana yang benar? Kalau kita bicara tentang kebangkitan Yesus yang menjadi perdebatan apakah dia bangkit sendiri atau dibangkitkan, Yohanes mencatat Yesus bangkit sendiri secara aktif. Tapi kenapa kok Paulus mengatakan Yesus dibangkitkan? Mana yang benar? Yesus bangkit sendiri secara aktif atau dibangkitkan oleh Allah? Nah, saudara mesti perhatikan ini ya. Adanya perbedaan-perbedaan yang semacam demikian, itu tidak membuktikan Alkitab mengkontradiksi dirinya sendiri. Itu tidak membuktikan adanya pertentangan di dalam firman Tuhan. Sama sekali tidak. Tetapi merupakan kekayaan data atau informasi yang membutuhkan hikmat ilahi untuk memahaminya secara benar. Nah, ini poin penting ya. Kalau sudah ditanya oleh orang politikus muslim yang suka cari gara-gara itu dan termasuk Brian dan sebagainya, kenapa Alkitab kalian saling bertentangan satu sama lain? Saya berikan jawaban ini ya. Adanya perbedaan-perbedaan dalam Alkitab yang terlihat seakan-akan bertentangan satu teks dengan teks yang lain, itu tidak membuktikan Alkitab berkontradiksi pada dirinya sendiri. Tidak. Tapi merupakan kekayaan data atau informasi yang membutuhkan hikmat Allah, hikmat ilahi, supaya kita bisa memahami itu dengan benar. Contohnya apa tadi itu? Ada ayat yang mengatakan perintah Allah untuk monogami, tapi faktanya kenapa kotokopel poligami? Nah, dibutuhkan hikmat Allah, makanya saudara mesti berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus untuk memberikan saudara pencerahan, supaya saudara ngerti ayat-ayat tersebut. Kalau tidak ngerti, tanya kepada pendeta saudara. Ada gembala. Ini fungsinya gembala untuk itu ya. Saudara tanya sama gembala. Gembala bukan hanya makan tidur di gereja, kita kasih dia gaji setiap bulan, disupport semua dia punya biaya hidup, tapi dia juga bertanggung jawab kepada jemaatnya. Sehingga kalau ada gembala yang membiarkan jemaatnya bertanya-tanya, tidak memberikan jawab kepada jemaatnya, itu gembala apa namanya itu? Itu patut dipertanyakan gembala semacam demikian. Jadi saudara tanya gembala saudara. Kalau memang gembala saudara tidak paham, tanya orang lain, pendeta lain atau teolog lain. Nah, jadi klaim Brian yang menyatakan ada ketidakcocokan antara teks di dalam Alkitab atau bahwa terdapat kontradiksi di dalamnya, itu adalah pendapat yang tidak bertanggung jawab dari seorang yang tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab. Jadi saya sarankan Brian sebaiknya belajar lagi dengan benar dan terutama bertobat, Brian. Percaya sungguh-sungguh Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Tidak ada juru selamat di tempat lain, Brian. Kalau memang Yesus bukan satu-satunya juru selamat, Allah tidak perlu mengutus Yesus ke dalam dunia ini untuk mati di kayu salib. Buat apa? Tidak perlu. Lawang ada juga juru selamat di tempat lain kok. Kita juga yang bisa jadi Kristen kalau begitu. Kita bisa menganut Islam misalnya. Kita anut saja Buddha atau tidak usah sekalian beragama. Ateis saja kita. Karena keselamatan juga ada di luar, di tempat lain. Tapi faktanya Allah mengutus anaknya yang tunggal dalam dunia untuk mati di salib supaya kalau kamu percaya, kamu akan diselamatkan. Kamu tidak binasa. Itu sebab pentingnya kematian dan kebangkitan Kristus. Untuk apa? Menyediakan jalan keselamatan buat saudara dan saya. Dan saran saya kepada saudara sekalian yang mendengarkan khotbah atau pandangan si Brian itu, saudara tinggalkan saja yang namanya Pastor Brian itu. Tinggalkan saja, tidak usah dengarkan dia lagi.
jauhi kelompok ini. Mereka sebetulnya bukan Kristen dan hanya memakai nama Kristen untuk mengelabui saudara dan saya. Mereka bukan pengikut Yesus yang sejati, tapi serigala buas yang menyamar sebagai domba, masuk dalam gereja-gereja Tuhan, menyembah, seakan-akan menyembah Tuhan. Padahal mereka adalah bidat. Jangan menjalin kemesraan dengan bidat ini ya. Pada intinya, kalau saya menyimak video daripada Brian, ada dua. Keselamatan itu bukan hanya di dalam Yesus Kristus, di tempat-tempat lain juga. Kemudian Alkitab itu bisa salah, bisa berkontradiksi satu dengan lainnya, dan bukan merupakan kepastian bahwa itu diinspirasikan oleh Allah. Dan ciri mereka itu adalah tidak ada kebenaran yang mutlak. Kebenaran itu tidak absolut, jadi itu bersifat subjektif dan personal, individual ya, masing-masing bebas mereka pendapat. Ini poin mereka, dan untuk sementara itu respon saya. Kalau nanti ada ajaran lain daripada Kristen progresif yang saya lihat, mungkin saya akan tanggapi lebih lanjut. Oke? Shalom.